Halo semuanya, tahukah Anda ada seseorang yang telah berbaring di tempat tidur yang sama selama 30 tahun, namun tetap menunggu satu saja sentuhan hangat dari pasangannya? Kejadian seperti ini dalam kehidupan suami istri yang telah menua bersama adalah kisah yang bisa menggetarkan hati sekaligus menyakitkan. Namun, hari ini saya ingin bercerita tentang sentuhan yang terlupakan itu. Ini adalah kisah tentang hati yang tertutup rapat hanya karena alasan usia dan tentang sebuah petunjuk kecil yang bisa membuka kembali pintu emosi yang tak pernah dibicarakan oleh siapapun. Belum lama ini, saya bertemu dengan seorang istri berusia 63 tahun. Setiap malam, ia berbaring diam di samping suaminya sambil menekan dadanya dengan telapak tangan agar detak jantungnya yang berpacu tanpa alasan bisa tenang. Ia mengaku, seiring bertambahnya tahun di mana suaminya tidak lagi mendekat lebih dulu, ia merasa cemas apakah dirinya kini hanya dianggap sebagai anggota keluarga biasa, bukan lagi sebagai seorang wanita. Yang mengejutkan, sang suami pun sering tidur membelakanginya, bukan karena cintanya telah mendingin, melainkan karena ia takut segalanya akan menjadi canggung seiring bertambahnya usia, atau takut istrinya akan kecewa jika ia tidak bisa melakukannya dengan baik. Keduanya sama-sama sangat merindukan sentuhan hangat di dalam hati mereka. Namun mereka melewati waktu yang panjang tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lalu pada suatu malam sang istri bangun untuk minum air dan tiba-tiba merasa pusing hingga hampir terjatuh. Sang suami yang terkejut segera mengulurkan tangan untuk menyangganya. Dan pada saat itu, tangan suami yang sudah lama tidak menyentuhnya itu menyentuh bahu sang istri. Meski hanya beberapa detik, sang istri tetap berdiri di sana dan akhirnya meneteskan air mata. Bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya ia disentuh kembali. Perasaan lega dan kesedihan yang mendalam tumpah secara bersamaan. Momen singkat ini menjadi langkah pertama yang menggerakkan kembali hubungan mereka. Halo, saya Setiawan. Tahun ini saya berusia 50 tahun. Dan selama puluhan tahun, saya telah bertemu dan memberikan konseling kepada ribuan pasangan suami istri paruh baya hingga lansia. Selama bertahun-tahun di bidang medis dan ruang konseling, masalah yang paling sering saya saksikan bukanlah masalah kesehatan fisik, melainkan absennya sentuhan. Sebelum komunikasi terputus, yang menghilang lebih dulu adalah sentuhan tangan. Dan begitu sentuhan itu hilang, emosi pun perlahan mulai menjauh. Meskipun keduanya saling mencintai, semakin lama waktu berlalu tanpa ekspresi, pintu hati akan tertutup perlahan. Lantas, mengapa wanita tetap menunggu jenis sentuhan yang istimewa meski usia mereka sudah lanjut? Dan mengapa banyak pria menjaga jarak dengan hati-hati, entah karena tidak melihat sinyal itu, atau karena takut untuk mencoba meski mereka tahu? Dan pertanyaan yang paling penting, bagaimana satu sentuhan saja bisa menghangatkan kembali hubungan suami istri yang telah membeku selama lebih dari 10 tahun? Dalam video hari ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara mendalam. Berdasarkan pengalaman klinis saya yang panjang dan kisah-kisah nyata dari pasien, saya akan berbagi konten mendalam yang membantu memahami perubahan emosi dan reaksi fisik wanita seiring bertambahnya usia. Selain itu, saya akan memandu Anda melalui 5 prinsip sentuhan yang membuka hati wanita secara alami. Dasar ilmiah pengaruh skinship terhadap emosi, hingga peta jalan praktis selama 30 hari untuk menghidupkan kembali kehangatan di antara suami istri. Jika Anda mengikuti video ini sampai selesai, perasaan-perasaan yang selama ini tidak bisa diungkapkan akan mulai bergerak dengan lembut. Mari kita mulai pembicaraan kita secara serius. Pertama, mari kita pelajari dengan tenang perubahan apa yang terjadi di dalam hati wanita setelah usia 60 tahun. Banyak orang berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, seseorang akan menjadi lebih tenang atau datar. Namun, kisah-kisah yang saya dengar dari banyak lansia di ruang praktik saya justru sebaliknya. Meskipun tubuh tidak lagi bergerak selincah dulu, anehnya hati menjadi lebih mudah goyah. Dan satu kata kecil pun bisa membekas lama di dalam hati. Di luar, mungkin mereka tampak tersenyum dan mengabaikannya. Namun setelah pulang ke rumah, pikiran mereka terus berputar tanpa henti. Dasarnya adalah perubahan hormon. Ketika hormon wanita perlahan berkurang, bukan hanya fungsi tubuh yang berubah, tetapi bantalan emosional mereka juga menipis. Kata-kata yang dulu biasa saja sekarang terasa sangat tajam. Dan ketidakpedulian sekecil apapun bisa menusuk jauh ke dalam dada. Itulah sebabnya, dibandingkan saat masih muda, mereka justru lebih mudah terluka dan membutuhkan lebih banyak penghiburan serta rasa aman.
Ini bukanlah masalah kemauan atau kepribadian, melainkan perubahan alami yang dialami oleh tubuh dan pikiran secara bersamaan. Jika ditambah dengan sensitivitas fisik, situasinya menjadi lebih rumit. Ketika sendi-sendi terasa nyeri, sulit tidur, dan hari-hari penuh kecemasan tanpa alasan berlanjut, keinginan agar seseorang mau menenangkan mereka mulai tumbuh sedikit demi sedikit di dalam hati. Namun, karena keinginan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang tersisa hanyalah kerinduan akan sentuhan. Memegang tangan dengan lembut, merangkul bahu dengan ringan. Sentuhan sederhana seperti itu memiliki makna yang jauh lebih besar bagi wanita di masa ini daripada yang Anda bayangkan. Semakin tubuh berubah, mereka justru semakin membutuhkan sentuhan yang memberikan rasa aman. Meskipun demikian, sebagian besar wanita tidak mengungkapkan perasaan ini. Pengakuan yang mereka sampaikan dengan desahan pelan saat konseling hampir selalu senada. Dokter, saya juga masih seorang wanita, tapi saya malu untuk mengucapkannya. Jika saya yang meminta untuk disentuh lebih dulu, bukankah saya akan terlihat seperti orang yang penuh nafsu? Kekhawatiran seperti ini menahan hati mereka, sehingga mereka tidak bisa mengatakannya dengan benar kepada orang yang paling dekat sekalipun. Ada juga yang berkata, sebenarnya saya merindukan sentuhan suami saya, tapi sangat sulit untuk mengatakan, peluklah aku malam ini. Mengingat usia saya ragu apakah pantas mengatakan hal itu. Jika suami saya bilang dia lelah atau bilang besok saja, saya merasa saat itu akan sangat menakutkan. Jadi saya memilih untuk diam saja. Seperti ini, banyak wanita yang di dalamnya masih ingin dicintai dan ingin merasa sebagai wanita. Namun karena takut disalahpahami sebagai nafsu belaka atau menjadi beban bagi suami, mereka akhirnya menekan emosi mereka sendiri. Satu hal lagi yang berubah besar seiring bertambahnya usia adalah harga diri. Saat melihat diri sendiri di cermin, melihat wajah dan tubuh yang berbeda dari dulu, mereka berpikir di dalam hati, sekarang aku tidak lagi memiliki daya tarik seperti dulu. Apakah pantas aku mengharapkan hal seperti ini di usia sekarang? Ketika pikiran-pikiran ini menumpuk, hanya dengan melihat suami yang tampak sibuk atau jarang bicara saja, mereka langsung menyimpulkan sendiri. Mungkin karena aku sudah tidak menarik lagi. Padahal kenyataannya, mungkin sang suami hanya sedang lelah secara fisik atau sedang mencemaskan masalah sehari-hari. Masalahnya adalah kesalahpahaman kecil dimulai dari sini. Satu kata yang diucapkan suami tanpa maksud apapun, atau posisi tidur yang membelakangi karena kebiasaan, bisa berujung pada pikiran di hati istri bahwa mungkin aku sudah tidak dibutuhkan lagi olehnya. Wanita jauh lebih peka terhadap sinyal yang disampaikan melalui tubuh daripada penjelasan lewat kata-kata. Apakah suami menggandeng tangannya? Apakah suami merangkul bahunya? Apakah suami mengusap punggungnya dengan lembut sebelum tidur? Tindakan yang terlihat sangat sepele inilah yang menentukan suhu hati. Oleh karena itu, jika skinship mulai menghilang dalam jangka waktu tertentu, kekosongan itu tidak ditafsirkan sebagai, oh dia sedang sibuk akhir-akhir ini. Melainkan cenderung berujung pada kesimpulan, dia tidak lagi menganggapku sebagai wanita. Sekarang dia hanya menganggapku sebagai keluarga saja. Sejak saat itu, jarak emosional menjauh-jauh lebih cepat daripada jarak fisik yang sebenarnya. Di luar mereka tetap makan bersama dan tinggal di rumah yang sama. Namun di dalam hati, dinding yang tak kasat mata mulai terbangun selapis demi selapis. Dari sisi suami, ia mungkin berpikir santai bahwa suatu saat nanti aku akan mendekat dulu. Namun di hati istri, selama masa kekosongan itu, terjadi ratusan penafsiran dan imajinasi. Apakah dia sudah tidak suka padaku? Apakah dia merasa terbebani karena aku sudah tua? Lebih baik sakit fisik daripada hati yang merasa kesepian seperti ini. Ketika pikiran-pikiran ini menumpuk, bahkan saat suami akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendekat, istri tidak bisa membuka hatinya dengan mudah karena hatinya sudah terisi dengan terlalu banyak luka dan ketakutan. Dengan demikian, berkurangnya sentuhan bukan sekedar masalah berkurangnya frekuensi skinship. Di baliknya, tersembunyi pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah aku masih dicintai? Apakah aku masih berharga bagi orang ini? Jika pertanyaan ini tidak mendapatkan jawaban dalam waktu lama, rasa pasrah yang sunyi akan menetap di hati wanita. Meski tampak tidak ada yang berubah dari luar, jauh di lubuk hati mereka meyakinkan diri sendiri dengan berkata, memang beginilah cara kita menua, dan berusaha untuk tidak berharap lagi. Alasan saya menceritakan hal ini secara mendetail adalah karena banyak pria yang menjalani hidup tanpa menyadari bagian ini sama sekali. Kita berpikir, kita sudah tua, jadi wajar saja kalau kita menjauh. Tapi kenyataannya tidaklah demikian.
Seringkali perasaan satu sama lain masih ada. Hanya saja sentuhan yang menghubungkan perasaan itu telah menghilang. Memahami apa yang sedang terjadi di hati wanita, inilah tahap persiapan pertama untuk kembali mengulurkan tangan. Sekarang mari kita alihkan pandangan sejenak ke sisi suami. Baru saja kita mengintip hati sang istri, bukan? Namun apa yang selalu saya rasakan di ruang praktik adalah bahwa para suami pun memendam luka dan ketakutan yang tidak kalah dalamnya. Hanya saja cara mengungkapkannya berbeda. Banyak pria berkata sambil tersenyum, "Saya tidak apa-apa, begitulah kalau sudah tua." Namun saat saya bertanya lebih jauh, seringkali kenyataannya mereka sama sekali tidak baik-baik saja di dalam hati. Pria telah lama memikul peran dengan nama kepala keluarga. Harus menjaga keluarga, tidak boleh terlihat lemah, harus bertahan meski sulit. Pikiran-pikiran ini telah mendarah daging dalam tubuh dan pikiran sepanjang hidup. Akibatnya, bahkan ketika emosi cemas atau takut muncul, alih-alih mengucapkannya, mereka menekannya dalam-dalam. Meskipun tubuh tidak seperti dulu lagi, meski merasakan ada yang salah dengan kesehatan, mereka mengabaikannya dengan berpikir, pasti tidak apa-apa. Dan saat kepercayaan diri menurun, mereka memendamnya sendiri sambil berpikir, apa gunanya mengatakannya, tidak akan ada yang berubah. Bagi orang yang sudah terbiasa tidak berekspresi, bersikap jujur justru terasa lebih canggung dan menakutkan. Faktanya, banyak pasien pria mengaku di depan saya, "Dokter, sejujurnya tubuh saya tidak seperti dulu lagi. Tapi bagaimana saya bisa mengatakannya kepada istri saya? Saya hanya akan membuatnya khawatir. Dulu saya sering bercanda dan melakukan skinship secara alami. Tapi belakangan ini saya takut jika saya mencoba dan gagal, kami berdua akan merasa malu." Ketika perasaan ini menumpuk, pada suatu titik mereka berhenti mencoba sama sekali. Bukan karena cintanya berkurang, tapi karena keberaniannya yang berkurang. Seiring bertambahnya usia, stamina siapapun pasti menurun dan kecepatan reaksi melambat. Tubuh tidak lagi bisa mengikuti dengan ringan seperti dulu. Rasa lelah bertahan lebih lama dan mereka merasa sangat ciut karena kesalahan kecil. Saat itulah banyak pria menilai diri mereka sendiri. Sebagai suami dan pria, aku tidak sehebat dulu lagi. Dan seiring pikiran itu mendalam, langkah kaki untuk mendekati istri pun terasa semakin berat. Seorang pria berusia 70-an menceritakan kisah ini kepada saya. "Dokter, sebenarnya banyak waktu di mana saya ingin memegang tangan istri saya lebih dulu. Tapi saat saya hendak mengulurkan tangan, anehnya tangan saya berhenti di udara. Bagaimana kalau dia bilang tidak suka? Bagaimana kalau dia merasa terbebani karena saya sudah terlalu tua?" Pikiran-pikiran itu terlintas di kepala saya, jadi akhirnya saya tidak melakukan apa-apa. Di raut wajahnya terpancar kasih sayang terhadap istrinya, sekaligus rasa sesal terhadap dirinya sendiri. Pria sangat kesulitan jika harga diri mereka terluka. Mereka jauh lebih takut pada perasaan penolakan di dalam hati daripada kegagalan yang terlihat mata. Oleh karena itu, jika mereka mendengar kata-kata dari istri seperti, "Aku agak lelah hari ini," atau "Aku sedang tidak mood sekarang," meskipun hanya sekali, ingatan itu akan menetap lama di hati mereka. Dan karena satu ingatan itu, seringkali mereka tidak akan mencoba lagi untuk yang ke-10 atau ke-20 kalinya di masa depan. Jika sudah begini, situasinya menjadi ironis. Suami tidak bisa mendekat karena takut istri mungkin tidak suka, dan istri merasa bahwa suami tidak lagi menganggapnya sebagai wanita. Keduanya saling mencintai, namun memilih untuk diam karena alasan masing-masing tanpa mengetahui hati satu sama lain. Di luar tampak seperti keseharian yang tenang tanpa masalah, namun di dalamnya keduanya merasa sedikit kesepian, sedikit kecewa, dan sedikit pasrah. Ada satu poin penting di sini. Pria juga merindukan kasih sayang. Meski usia bertambah, jauh di lubuk hati mereka masih ada keinginan untuk diakui oleh istri, keinginan untuk tetap menjadi orang yang hebat. Namun karena takut terluka jika menunjukkan keinginan itu, mereka menghindari untuk mendekat lebih dulu. Itulah sebabnya pengakuan yang paling sering disampaikan para suami dengan pelan saat konseling adalah, "Sebenarnya sayalah yang lebih ingin memegang tangannya lebih dulu. Hanya saja momen penolakan itu terasa sangat menakutkan bagi saya." Jika ketakutan ini tidak terurai, keheningan yang aneh akan berlanjut di antara suami istri. Istri berpikir, mengapa dia tidak lagi mendekat? Dan suami khawatir, bagaimana jika kehadiranku menjadi beban? Begitulah, di tempat mereka melangkah mundur dengan alasan saling menjaga perasaan, kesepian pun datang menghuni tanpa disadari.
Akhirnya keduanya menghabiskan waktu di rumah yang sama, kamar yang sama, dan tempat tidur yang sama. Namun, hati mereka gagal saling mendekat, berbaring sejajar seperti garis paralel. Lihatlah, alasan saya menceritakan hal ini bukanlah untuk menyalahkan siapapun. Justru sebaliknya, semakin kita memahami luka dan ketakutan yang dimiliki baik oleh suami maupun istri, kita bisa berhenti saling menyalahkan dan mulai melihat dengan sudut pandang yang lebih hangat. Oh alah, ternyata karena itulah orang ini bertindak seperti itu. Saat suami tampak tidak menunjukkan ekspresi apapun, di baliknya mungkin tersembunyi banyak kekhawatiran yang tak terucapkan dan luka pada kepercayaan dirinya. Dari sudut pandang istri, hanya dengan membayangkan perasaan itu saja, hubungan bisa mulai berubah sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, saya juga ingin menyampaikan kepada para pria. Pasti ada di antara Anda yang saat ini pun ragu untuk mendekat dengan hati-hati. Saya ingin memberitahu Anda lebih dulu bahwa keraguan itu sama sekali tidak aneh, dan banyak rekan pria seusia Anda yang memiliki kekhawatiran yang sama. Dan saya harap Anda mengingat satu hal. Bukan sentuhan sempurna yang harus Anda lakukan, melainkan satu sentuhan kecil yang tulus meskipun canggung, yang bisa mencairkan kesalahpahaman yang telah menumpuk sekian lama. Pada akhirnya, baik pria maupun wanita sama-sama saling mencintai. Hanya saja, cara mengekspresikan cinta dan bentuk ketakutannya yang berbeda. Wanita lebih peka terhadap sentuhan daripada kata-kata, dan pria lebih peka terhadap harga diri daripada kata-kata. Jika kedua hal ini bertabrakan, meski memiliki perasaan yang sama, mereka akan menjaga jarak yang canggung tanpa bisa saling mendekat. Namun, jika arahnya disesuaikan sedikit saja, satu skinship yang sangat sepele atau satu kata singkat bisa perlahan mencairkan dinginnya hubungan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Sekarang, mari kita perhatikan bagaimana kedua orang yang menyimpan luka secara diam-diam di posisi masing-masing ini saling berpapasan di dalam satu rumah, dan bagaimana mereka perlahan-lahan menjauh. Memahami proses itu adalah petunjuk yang sangat penting untuk menemukan jalan agar bisa kembali dekat. Jika sebelumnya kita sudah melihat ketakutan dan luka apa yang ada di dalam hati suami dan istri, sekarang saya ingin melihat lebih dalam bagaimana kedua hati itu saling berpapasan dan menciptakan jarak di dalam rumah. Jarak emosional yang tak kasat mata seringkali dimulai dari hal-hal yang sangat sepele. Salah satu contoh yang paling representatif adalah saat skinship menghilang. Bertambahnya waktu tanpa memegang tangan di antara suami istri bukan sekedar berarti jarak antara tangan dan tangan menjadi jauh. Di dalamnya tersembunyi kesepakatan bisu bahwa sekarang kita adalah pasangan yang tidak perlu lagi memegang tangan. Awalnya kita meyakinkan diri sendiri dengan alasan lelah, sibuk, atau kebetulan saja. Namun pada suatu titik, pikiran untuk memegang tangan pun tidak lagi terlintas. Begitu jarak fisik tercipta, jarak hati pun mulai mengikuti. Hati manusia cenderung menjadi dekat sedekat tangan yang bersentuhan, dan menjadi dingin sejauh tangan yang menjauh. Pada titik ini, banyak pasangan merasa bukan lagi sebagai kekasih, melainkan lebih seperti orang yang tinggal bersama, atau bahkan teman satu kos. Makan bersama dan tidur di bawah atap yang sama, namun momen untuk memastikan kehangatan satu sama lain di akhir hari semakin berkurang. Saat duduk di sofa pun, mereka secara alami duduk berjauhan, dan saat berjalan pun alih-alih merangkul lengan atau memegang tangan seperti dulu, masing-masing berjalan satu langkah di depan atau di belakang. Alasan mengapa suatu hari tiba-tiba muncul pikiran mengapa hubungan kita terasa sangat jauh, padahal tidak ada pertengkaran hebat, adalah karena hal ini. Saya sering sekali bertemu pasangan seperti ini di ruang praktik. Di antaranya ada satu pasangan yang sangat berkesan bagi saya. Suami berusia 72 tahun dan istri berusia 69 tahun. Keduanya masuk ke ruang praktik dengan sikap yang tenang dan sopan, dan berkata dengan datar, "Kami rasa hubungan kami menjadi seperti ini hanya karena kami sudah tua." Namun setelah mengobrol dengan tenang, terungkaplah fakta bahwa terakhir kali mereka memegang tangan secara alami adalah 12 tahun yang lalu. Suami mengira minat satu sama lain terhadap hal seperti itu berkurang karena usia. Dan istri berkata ia merasa malu mengharapkan hal itu sekarang, jadi ia menjalani hidup tanpa ekspektasi apapun. Dari luar mereka tampak saling menghormati dan rukun, namun di dalamnya terdapat ketakutan yang sama bahwa sulit untuk mendekat lebih dulu lagi.
Keduanya bukannya tidak memiliki cinta, melainkan tidak lagi mampu mengulurkan tangan karena takut terluka. Jadi, saya memberikan satu saran kecil. Jangan mencoba membuat perubahan besar sekarang juga. Tapi sepulang ke rumah hari ini, sebelum tidur, bisakah Bapak memegang tangan Ibu diam-diam selama 10 detik saja? Awalnya suami menunjukkan ekspresi bingung. Jika saya tiba-tiba memegang tangannya sekarang, bukankah istri saya akan merasa aneh? Di dalam pertanyaan itu tercermin kecanggungan dan ketakutan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Saya hanya berkata, bisa saja begitu, tapi kecanggungan itu harus dilewati agar 12 tahun yang lalu itu mulai terurai sedikit demi sedikit. Beberapa minggu kemudian, pasangan itu kembali mengunjungi ruang praktik. Ekspresi suami sudah sedikit berubah. Awalnya, mengulurkan tangan saja sudah membuat saya gemetar. Tapi anehnya dia tidak menepis tangan saya. Saya hanya memegangnya diam-diam. Dan saat itulah saya baru tahu bahwa tangan istri saya ternyata lebih hangat dari yang saya duga. Sang istri menambahkan sambil tersenyum tenang. Sejujurnya, malam itu saya terkejut saat suami memegang tangan saya. Saya tidak tahu harus bicara apa, jadi saya memejamkan mata saja. Tapi karena sudah sangat lama tidak merasakan sentuhan itu, air mata saya malah menetes. Saya berpikir, ternyata suami saya masih orang yang bisa memegang tangan saya. Tentu saja, satu kali pegangan tangan itu tidak langsung mengubah hubungan mereka secara drastis. Namun sejak hari itu, keduanya mulai duduk lebih dekat saat menonton TV di malam hari. Dan terkadang, istri pun mulai bersandar ringan di lengan suami lebih dulu. Begitu sentuhan yang terputus selama 12 tahun dimulai kembali, emosi yang tidak bisa diselesaikan lewat kata-kata mulai mencair perlahan. Sambil memperhatikan proses ini dari samping, sekali lagi saya bisa merasakan kekuatan dari sentuhan kecil secara mendalam. Lantas, mengapa indera peraba atau sensasi sentuhan ini begitu penting? Khususnya bagi wanita setelah usia 60 tahun, sinyal kasih sayang yang disampaikan melalui ujung jari terasa jauh lebih mendalam daripada pengakuan cinta melalui kata-kata. Kata, "Aku mencintaimu" tentu saja berharga. Namun, kata-kata itu baru bisa meresap jauh ke dalam hati ketika datang bersama sentuhan. Saat masih muda, kenangan yang terlihat seperti perjalanan bersama, hadiah, atau acara tertentu mungkin membekas lebih besar. Namun, seiring bertambahnya usia, kenangan semakin banyak disimpan dalam bentuk sentuhan. Di kulit manusia tersebar banyak sel sensorik. Kenangan saat orang tua mengusap punggung sewaktu kecil, perasaan saat seseorang merangkul bahu di hari yang berat, hingga momen saat tenaga medis memegang tangan dengan hangat di ruang perawatan. Kulit menyimpan memori di setiap adegan penting itu. Meskipun otak tidak lagi mengingat sebaik dulu seiring usia, bagian seperti tangan, bahu, dan punggung tetap bisa memanggil kembali emosi tersebut. Itulah sebabnya satu sentuhan lembut bisa menyentuh dengan halus rasa kesepian, kekecewaan, dan kekosongan yang terkubur selama bertahun-tahun. Selain itu, skinship tidak hanya memengaruhi hati, tapi juga memberikan perubahan langsung pada tubuh. Saat tangan seseorang diletakkan dengan tenang di bahu saya, secara mengejutkan, pernapasan menjadi pelan dan detak jantung pun turun dengan lembut. Otot-otot yang tegang karena kecemasan mulai rileks dan ketegangan yang mengitari setiap sudut tubuh perlahan menghilang. Banyak orang yang mengalami ini. Pengakuan bahwa hati tiba-tiba merasa nyaman hanya karena seseorang mengusap punggung sekali saja bukanlah sebuah hiperbola. Itulah betapa kulit merupakan saluran tercepat yang menghubungkan tubuh dan pikiran kita. Oleh karena itu, saya selalu berkata, seringkali sentuhanlah yang harus datang lebih dulu, bukan kata-kata. Semakin Anda merasa hubungan suami istri sudah jauh menjauh, beban untuk harus membicarakannya justru bisa membuat pemulihan hubungan menjadi lebih sulit. Satu kata yang salah ucap bisa mengundang kesalahpahaman, dan jika emosi memuncak, luka-luka lama bisa muncul bersamaan dan saling menyakiti lebih dalam. Sebaliknya, waktu yang dihabiskan dengan hanya memegang tangan sejenak tanpa kata-kata, keheningan selama beberapa menit sambil mengusap punggung dengan tenang sebagai pengganti ucapan, menjadi titik awal yang sangat lembut untuk mengurai konflik yang panjang. Tentu saja itu bukan berarti percakapan tidak diperlukan. Hanya saja terkadang yang harus dipulihkan lebih dulu sebelum kata-kata adalah sentuhan. Begitu tangan memulai, barulah hati mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan saat hati terbuka, barulah percakapan yang jujur menjadi mungkin. Cukup ubah urutannya sedikit. Alih-alih berpikir, saya akan membujuknya dulu baru melakukan skinship, berpikirlah,
Saya akan membuatnya merasa tenang dan aman dulu, baru kita mengobrol. Pada akhirnya, kunci tercepat untuk membuat hubungan suami istri kembali dekat bukanlah acara mewah atau penjelasan yang panjang dan rumit, melainkan sentuhan yang hangat. Meletakkan tangan dengan lembut di atas bahu yang sudah lama kaku, memegang tangan diam-diam sebelum tidur, mengusap punggung sekali tanpa kata-kata. Jika tindakan kecil ini menumpuk, hati yang telah membeku selama 10 tahun pun akan mulai mencair perlahan. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya muncul. Bagian mana yang harus disentuh dan bagaimana caranya? Sentuhan seperti apa yang bisa membuka hati pasangan dengan paling nyaman? Di bagian selanjutnya, saya akan berbicara secara spesifik tentang hal ini. Secara perlahan, mari kita perhatikan bersama 5 bagian tubuh di mana wanita setelah usia 60 tahun merasa benar-benar nyaman dan aman, serta bagaimana cara menyentuh bagian-bagian tersebut agar menjadi penghiburan, bukan luka bagi satu sama lain. Mulai sekarang, mari kita bicara lebih spesifik. Mengatakan bahwa skinship itu penting secara samar-samar tidak akan mengubah apapun. Anda harus tahu bagian mana dan bagaimana cara menyentuhnya dengan hati agar sentuhan itu bisa sampai ke hati pasangan. Selama mendampingi banyak pasangan, saya merasa bahwa bahkan sebelum mempelajari teknik khusus, hanya dengan mengetahui 3 tempat dengan benar saja, hubungan bisa berubah secara luar biasa. 3 tempat itu adalah leher dan bahu, kedua sisi tulang belakang, dan telapak tangan. Pertama, mari kita bicara tentang leher dan bahu. Banyak wanita berkata, rasanya saya tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, tapi anehnya leher dan bahu saya terasa berat seperti batu. Pekerjaan rumah tangga, kekhawatiran tentang anak, perubahan tubuh, hingga kecemasan akan masa depan, semua beban tak kasat mata menumpuk di bagian ini. Oleh karena itu, tempat pertama yang harus disentuh oleh tangan suami adalah di sini. Saat istri sedang duduk bersandar santai di sofa atau sedang berbaring miring di tempat tidur, mendekatlah tanpa kata dan letakkan tangan Anda dengan tenang di atas bahunya. Awalnya mungkin terasa agak canggung, namun saat tangan bersentuhan, perubahan sudah dimulai di tubuh istri. Begitu kehangatan telapak tangan tersalurkan ke bagian belakang leher dan bahu, saraf-saraf yang melepas ketegangan di dalam tubuh kita perlahan bangun. Napas menjadi sedikit lebih panjang dan rasa sesak yang naik di dalam dada pun mereda sedikit demi sedikit. Di sini, posisi tangan, kecepatan, dan tekanan sangatlah penting. Sebaiknya jangan meletakkan tangan terlalu ke atas dekat kepala, melainkan letakkan dengan lembut di titik dari pangkal leher yang menyambung ke bahu. Dan alih-alih hanya menekan kuat dengan ujung jari, lebih baik perangkul dan menutupinya dengan seluruh telapak tangan. Kecepatannya jangan menggosok dengan cepat seolah-olah sedang berusaha melakukan sesuatu. Melainkan, ikutilah ritme lambat seperti ombak kecil yang mengusap pasir dengan lembut, kira-kira 1 gerakan untuk 1 tarikan napas. Tekanannya harus terasa pas, tidak sampai menyakitkan, tapi juga tidak terlalu mengambang. Cukup agar ia merasakan, dia sedang berada di sisiku. Saat Anda mengusap leher dan bahu dengan perlahan seperti ini, Anda akan bisa melihat ekspresi istri perlahan-lahan mulai rileks. Kekuatan yang menumpuk di bahu perlahan turun, dan sorot matanya pun menjadi lembut. Pada saat itu, istri menerima pesan melalui ujung jari Anda. Aku tidak sendirian sekarang, orang ini ada di sisiku. Sentuhan di leher dan bahu bukanlah sekedar pijatan, melainkan sapaan sunyi yang berbunyi. Aku sedang memperhatikanmu, aku tidak melupakanmu. Cinta dan rasa bersalah yang tidak bisa diungkapkan sepenuhnya lewat kata-kata tersampaikan sedikit demi sedikit melalui sentuhan singkat ini. Tempat kedua yang penting adalah kedua sisi tulang belakang. Punggung adalah bagian yang paling sulit kita lihat sendiri dan juga bagian yang paling sulit kita sentuh sendiri. Itulah sebabnya sentuhan yang terasa di punggung terasa sangat istimewa. Postur tubuh yang membungkuk karena bertahan sepanjang hari, tahun-tahun yang dilewati sambil memendam kekhawatiran, dan emosi-emosi yang tak terucap, semuanya menumpuk di sini. Saat istri sedang tengkurap atau duduk sedikit condong ke depan, letakkan kedua tangan Anda secara sejajar di kedua sisi tulang belakang. Sebaiknya jangan menekan kuat tepat di atas tulang belakang, melainkan tekanlah dengan lembut di atas otot yang berjarak 1 atau 2 jari dari tulang. Di sini pun kecepatan dan ritme sangat penting. Berikan waktu secukupnya agar setiap kali tangan turun dari pangkal leher ke tengah punggung, lalu ke pinggang bawah, Anda bisa menarik napas 1 kali. Seolah-olah sedang membersihkan debu yang telah menumpuk lama, bayangkan kelelahan keluar dari bahu, kekhawatiran keluar dari punggung tengah, dan rasa letih yang lama keluar dari dekat pinggang saat Anda turun perlahan. Saat kembali naik ke atas,
Alih-alih menarik tangan dengan cepat, naiklah sambil merangkul punggung dengan telapak tangan yang lebar, seolah-olah sedang mengisi kembali energi. Banyak istri berkata, jika punggung diusap seperti ini, rasanya seperti beban yang selama ini saya pikul sendirian dibantu diangkat oleh seseorang. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh sentuhan di kedua sisi tulang belakang. Punggung juga merupakan jalur sistem saraf pusat, sehingga jika bagian ini rileks, seluruh tubuh pun terasa santai. Kekhawatiran yang tak beralasan berkurang sedikit demi sedikit, dan kebuntuan yang sulit dijelaskan pun perlahan memudar. Jadi sentuhan ini melampaui sekadar penghiburan mental atau relaksasi fisik, melainkan tersampaikan sebagai pesan dukungan dan perlindungan. Aku tidak akan membiarkanmu memikul bebanmu sendirian. Tempat penting ketiga yang terakhir adalah telapak tangan. Tangan adalah tempat yang sangat ajaib. Sepanjang hidup, kehangatan dan kedinginan, kelembutan dan kekasaran, sapaan hangat dan salam perpisahan terakhir yang kita rasakan, semua emosi itu keluar masuk melalui tangan. Kenangan menyeberang jalan sambil memegang tangan orang tua sewaktu kecil. Getaran saat pertama kali memegang tangan kecil anak kita. Malam-malam saat menjaga di samping tempat tidur seseorang sambil menggenggam tangannya erat. Saat adegan-adegan ini muncul di pikiran, kita juga teringat akan sensasi sentuhannya pada saat itu. Itulah betapa telapak tangan merupakan tempat di mana ingatan emosional manusia menetap paling lama. Oleh karena itu, memegang tangan kembali di antara suami istri memiliki makna yang jauh lebih besar dari yang Anda kira. Meskipun sudah lama Anda berdua hanya makan dan menjalani hidup tanpa bicara, momen saat Anda menggandeng tangan istri diam-diam di tempat tidur atau saat menonton TV akan membuat suhu hubungan perlahan-lahan berubah. Di sini tidak diperlukan teknik yang rumit. Yang penting bukanlah seberapa baik Anda menyentuhnya, melainkan apakah Anda benar-benar sedang menghadapi tangan ini dengan tulus. Izinkan saya memberitahu satu cara saja. Pertama, peganglah punggung tangan istri dengan lembut sehingga menghadap ke atas. Kemudian, dengan tangan Anda yang lain, sanggalah telapak tangan istri dari bawah seolah-olah sedang merangkulnya. Seperti sedang menopang sesuatu yang sangat berharga dengan kedua tangan. Tetaplah diam dalam posisi ini sejenak. Tidak apa-apa jika tidak berbicara. Agar suhu hangat saling tersalurkan, rangkulah tangan itu perlahan-lahan sesuai dengan kecepatan napas agar tangan dan tangan benar-benar bersentuhan. Pada saat itu, istri membaca pesan ini melalui ujung jarinya. Kau dan aku masih berjalan bersama. Aku masih berada di pihakmu. Meskipun langkah kaki satu sama lain melambat seiring bertambahnya usia, selama masih memegang tangan, kedua orang tersebut masih berjalan ke arah yang sama. Itulah sebabnya saya selalu berkata, saat kata-kata buntu, saat hati membeku, resep pertama yang bisa dikeluarkan bukanlah percakapan muluk-muluk, melainkan mencoba memegang tangannya sekali saja. Sentuhan yang disampaikan melalui 3 tempat, leher dan bahu, kedua sisi tulang belakang, serta telapak tangan, masing-masing mengandung pesan tentang rasa aman, dukungan, dan rasa hormat. Ini adalah janji sunyi bahwa aku masih sangat menghargaimu. Aku tahu tahun-tahun yang telah kau lalui, dan aku ingin terus berjalan bersamamu di masa depan. Jika ketiga jenis sentuhan ini sudah cukup menumpuk, tahap skinship yang lebih dalam selanjutnya pun bisa berlanjut dengan jauh lebih alami dan nyaman. Di bagian selanjutnya, di atas rasa aman dan kepercayaan yang telah terbangun ini, saya akan berbicara sedikit lebih spesifik tentang emosi wanita yang mendalam dan sentuhan lain yang membangkitkan sisi kewanitaan dengan lembut. Kita akan menguraikan satu persatu mana yang aman dan di mana diperlukan pertimbangan yang lebih halus. Sebelumnya, kita telah berbicara tentang sentuhan yang menenangkan hati, serta menyampaikan dukungan dan rasa hormat melalui leher, bahu, punggung, dan tangan. Mulai sekarang, saya ingin berbicara secara hati-hati tentang sentuhan yang bisa membuat wanita kembali merasakan dirinya sebagai seorang wanita di bagian yang lebih dalam. Di sini, hati jauh lebih penting daripada teknik. Sikap seperti apa yang Anda gunakan saat mendekat menciptakan perbedaan yang jauh lebih besar daripada bagaimana cara Anda menyentuhnya. Pertama, mari kita bahas tentang area dada. Banyak pria secara kebiasaan langsung memikirkan stimulasi atau teknik saat memikirkan bagian ini. Namun bagi wanita lansia, dada bukanlah sekedar bagian tubuh fisik, melainkan tempat emosi yang sangat halus, di mana waktu, ingatan, harga diri, dan rasa kehilangan sepanjang hidup semuanya tumpang tindih. Kenangan saat menyusui sewaktu muda, kesedihan karena harus memperhatikan proses perubahan tubuh,
hingga kesepian karena merasa tidak ada lagi yang mau memeluknya dengan ringan. Berbagai emosi ini menumpuk dalam diam. Oleh karena itu, sikap yang paling penting saat menghadapi bagian ini bukanlah teknik, melainkan rasa hormat dan cinta. Saat tangan suami langsung menuju ke dada, banyak wanita justru akan mengeraskan tubuh dan menutup hati mereka. Itu karena sentuhan yang tiba-tiba dan langsung bisa terasa sebagai beban ketika tubuh sudah berubah dan menjadi lebih sensitif. Oleh karena itu, diperlukan urutan. Anda harus memulai dengan perasaan seperti sedang mendekap seluruh tubuh bagian atas dengan hangat. Misalnya, saat istri sedang berbaring nyaman, alih-alih langsung mengulurkan tangan ke arah dada, lebih baik mulailah dengan merangkul area bahu dan dada bagian atas dengan lembut. Dekaplah seolah-olah sedang menarik lengannya sedikit dan biarkan dia merasakan kehangatan yang tersalurkan melalui pakaian di kedua sisi dan bagian atas dada terlebih dahulu. Di sini gerakan tangan tidak perlu besar, yang penting adalah ritme yang lambat dan terkendali. Dalam sentuhan yang terburu-buru terasa kecemasan, dan dalam sentuhan yang tinggal cukup lama terasa kepercayaan. Setelah beberapa waktu berlalu dan ketegangan tubuh terlihat rileks, barulah area dada mulai terasa sebagai ruang yang terlindungi. Di sini pun, saya harap Anda lebih fokus pada sensasi mendekap orang tersebut di dalam pelukan Anda daripada pikiran bahwa Anda harus melakukan sesuatu. Bukan untuk menstimulasi dada, melainkan dengan hati yang mendekap dengan tenang emosi, napas, dan kehidupan orang tersebut yang berada dekat dengan jantungnya. Seiring berulangnya waktu seperti ini, banyak wanita berkata, meskipun tubuhku tidak seperti dulu, tapi sisi diriku sebagai seorang wanita tidak sepenuhnya hilang. Aku masih merupakan sosok yang diperlakukan dengan sangat berharga. Itulah perasaan wanita yang hidup kembali. Selanjutnya mari kita bahas tentang area pinggang dan pinggul. Bagian ini pun tidak hanya berarti garis bentuk fisik semata. Pinggang adalah tempat yang membungkuk karena melakukan pekerjaan rumah tangga seumur hidup dan merupakan pusat yang pernah mengandung serta membesarkan anak. Area pinggul dan sekitar panggul juga merupakan bagian yang terhubung erat dengan cara berjalan, postur, dan keseimbangan. Jadi bagian ini bukan sekedar tempat fisik, melainkan bisa disebut sebagai poros pusat di mana saraf dan emosi wanita terhubung secara mendalam. Seiring bertambahnya usia, area pinggang dan panggul sering terasa kaku dan merasa lelah meski hanya dengan gerakan kecil. Namun di saat yang sama, ini juga merupakan bagian di mana wanita merasa paling aman dan nyaman ketika seseorang merangkulnya dengan hangat. Saat tangan suami menyentuh bagian belakang pinggang dengan lembut, banyak wanita merasakan emosi, orang ini masih menjagaku. Sentuhan yang bukan menuntut sesuatu, melainkan sentuhan yang berkata, tidak apa-apa, aku ada di belakangmu. Akan memberikan efek yang lebih besar. Caranya tidak sulit. Saat istri sedang berbaring miring atau duduk, letakkan tangan Anda perlahan di bagian belakang pinggangnya. Alih-alih menekan-nekan dengan ujung jari, lebih baik merangkul lebar dengan seluruh telapak tangan. Jika tangan Anda dingin, gosoklah tangan Anda terlebih dahulu agar hangat sebelum menyentuhnya, sehingga kehangatan itu tersalurkan sepenuhnya. Dan 3 hal terpenting di sini adalah kecepatan yang sangat lambat, ritme yang konstan, dan telapak tangan yang hangat. Alih-alih mengusap ke atas dan ke bawah dengan terburu-buru, lebih baik bergerak perlahan dengan jarak pendek sekali jalan dan mengulanginya dengan kecepatan yang konstan. Seperti kalimat yang ditulis perlahan, yang berbunyi, aku ada di sini dan tidak akan meninggalkan sisimu. Bagian yang menyambung ke arah pinggul adalah tempat yang harus didekati dengan sangat hati-hati. Jika Anda mendekat dengan ringan seperti sedang bercanda, pasangan justru mungkin merasakannya hanya sebagai gurauan dan menutup hatinya. Sebaliknya, jika Anda menciptakan aliran alami dari pinggang dengan sentuhan yang serius dan hangat, bagian ini akan memberikan rasa aman dan penghiburan yang sangat dalam sebagai pusat dari seorang wanita. Itu karena disinilah perasaan bahwa aku masih dicintai sebagai wanita. Aku adalah istri seseorang dan pasangan bagi seseorang perlahan-lahan bangkit kembali. Faktanya, banyak wanita menceritakan kisah seperti ini. Saat suami meletakkan tangannya diam-diam di belakang pinggang saya, tubuh saya secara otomatis bersandar ke arahnya. Daripada mengatakan cinta lewat kata-kata, saat dia memeluk punggung saya dengan tenang, saya merasa bahwa orang ini masih menyayangi saya. Seperti ini, sentuhan terhadap pinggang dan pinggul memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk memulihkan perasaan bahwa dirinya masih dicintai daripada makna seksual semata. Hal yang dibutuhkan secara umum pada kedua bagian ini bukanlah teknik mewah, melainkan sikap.
hati yang menghormati pasangan, ketenangan yang tidak terburu-buru. Sikap hati yang ingin mengusap dengan lembut waktu yang telah dilewati bersama, daripada ingin mendapatkan sesuatu hari ini adalah yang terpenting. Saat hati itu tercurah pada ujung jari, tubuh wanita akan menurunkan kewaspadaannya dan perlahan membuka pintu hati. Dan sejak saat itu, jarak psikologis di antara suami istri akan menyempit jauh lebih cepat dari yang Anda duga. Sejauh ini adalah pembicaraan tentang dua area yang lebih dalam di antara 5 sentuhan yang membangkitkan sisi kewanitaan dengan lembut. Selanjutnya, kita akan memperhatikan mengapa sentuhan yang dimulai dengan niat baik terkadang justru menjadi luka, serta beberapa kesalahan yang sering dilakukan suami dan alasannya. Mengetahui apa yang harus diwaspadai sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus ditambahkan untuk pemulihan hubungan. Jika sejauh ini saya telah berbicara tentang bagaimana cara menyentuh dan sentuhan apa yang membantu, kali ini saya ingin sebaliknya, membahas apa yang tidak boleh dilakukan. Secara tak terduga, banyak suami yang memulai dengan hati yang baik, namun justru membuat hati istri semakin tertutup karena beberapa kesalahan kecil. Jadi hari ini, saya ingin memperhatikan bagian ini dengan jujur, namun dengan hati yang tidak menyalahkan siapapun. Pertama adalah kasus di mana Anda mendekat terlalu tiba-tiba. Jika selama ini hampir tidak pernah ada skinship, lalu suatu hari tiba-tiba memeluk pinggang dari belakang dengan erat, atau tangan langsung menuju ke bagian sensitif tanpa sepatah kata pun, istri pasti akan merasa bingung. Tubuh terkejut lebih dulu, dan hati pun masuk ke mode waspada mengikuti tubuh. Kenapa tiba-tiba begini? Apa terjadi sesuatu hari ini? Apakah dia ingin segera melakukan itu lagi? Pikiran-pikiran seperti ini melintas seketika dan justru membuat tubuh menjadi kaku. Oleh karena itu, urutan sangatlah penting. Sebaiknya buka pintu hati sedikit melalui kata-kata terlebih dahulu. Hari ini sangat lelah ya? Akhir-akhir ini bahumu terlihat lebih sakit. Bagaimana kalau aku pijat sedikit? Bahkan dengan kata-kata sesingkat ini, tataplah matanya dan barulah kemudian gerakan tangan berpindah perlahan ke arah bahu atau punggung. Percakapan yang lembut, suasana yang tepat, dan sentuhan lambat yang mengikutinya. Ketika ketiga hal ini ada bersamaan, tubuh istri akan memilih rasa aman daripada kewaspadaan. Kesalahan kedua adalah saat tujuan sentuhan sejak awal hanya difokuskan pada hubungan intim. Dari sisi suami, ia mungkin berpikir, jika aku menyentuhnya perlahan seperti ini, akan lebih baik jika secara alami kami menjadi lebih dekat. Namun, indera wanita sangat halus, sehingga mereka bisa membaca niat itu dengan cepat. Meskipun sentuhan itu sangat lembut, jika di dalamnya terisi hati yang terlalu jelas tentang sampai di mana aku ingin melangkah, istri justru akan menutup pintu hatinya. Ternyata dia hanya menginginkan tubuhku saja. Ternyata kenyamananku tidak terlalu penting baginya. Muncul rasa kehilangan yang mendalam seperti itu. Bagi wanita lansia, urutan cinta, rasa aman, dan kepercayaan jauh lebih penting daripada apapun. Pertama, perasaan dicintai. Kemudian, rasa aman secara emosional, dan seiring waktu, kepercayaan yang menumpuk harus ada. Baru setelah itulah mereka bisa menerima skinship yang lebih dalam secara alami. Namun jika tahap ini dilewati, seberapapun baiknya niat sentuhan tersebut, bagi istri hal itu bisa dirasakan sebagai tekanan. Oleh karena itu, kuncinya adalah memberikan makna pada sentuhan itu sendiri. Berusahalah untuk lebih fokus pada rasa aman dan komunikasi pada saat itu dengan hati yang berkata, "Hari ini aku hanya ingin kau merasa nyaman. Aku hanya ingin memelukmu." Kesalahan ketiga yang sering muncul adalah sikap yang mengharapkan hasil yang terlalu cepat. Kenapa istriku tidak seperti dulu? Padahal aku sudah memperhatikan cara menyentuhnya dan bicara dengan lembut selama beberapa hari ini. Apakah semua ini sia-sia karena tidak ada reaksi, padahal aku sudah berusaha sejauh ini? Jika pikiran ini muncul, Anda akan cepat kecewa dan menyerah lagi. Namun coba pikirkan, jarak yang ada sekarang tidak tercipta dalam semalam, bukan? Itu adalah dinding yang tercipta karena kekecewaan, kesalahpahaman, dan emosi tak terucap yang menumpuk selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Mengharapkan dinding itu hilang seketika dengan 1 atau 2 kali sentuhan mungkin merupakan permintaan yang terlalu kejam. Pesan yang sering saya sampaikan dalam konseling adalah, cobalah melakukannya setidaknya selama 2 hingga 3 minggu tanpa mengharapkan hasil.
Awalnya, istri mungkin merasa canggung dan reaksinya mungkin dingin. Namun, jika Anda terus melanjutkan tindakan seperti mengusap bahu sekali setelah pulang kerja, memegang tangan sekali sebelum tidur, dan meletakkan tangan di belakang pinggang dengan tenang selama waktu itu, pada suatu titik akan datang saat di mana sorot matanya berubah. Ekspresinya menjadi lebih lembut, bicaranya menjadi sedikit lebih hangat, dan ada hari-hari di mana tubuhnya tidak terlalu kaku. Kepercayaan pulih secara perlahan, namun pasti seperti itu. Tubuh mengingat lebih dulu, barulah kemudian hati mengikuti. Kesalahan keempat adalah saat tindakan yang tadinya merupakan percobaan yang baik pun menjadi sebuah pola yang kaku. Hati manusia itu unik, sehingga seberapapun baiknya sesuatu, jika mulai diulang dengan cara yang sama, waktu yang sama, dan urutan yang sama, pada suatu titik hal itu akan mulai dirasakan sebagai kewajiban, bukan kesadaran. Misalnya, jika Anda memijat bahu dengan urutan yang sama, kata-kata yang sama, dan waktu yang sama setiap malam, awalnya mungkin ada rasa haru. Namun seiring waktu muncul prediksi, oh, sudah waktunya itu lagi, sekarang pasti urutannya akan begini. Maka bukannya berdebar, hati justru memasang posisi bersiap-siap dan terkadang bahkan merasakan beban. Itulah sebabnya saya selalu menekankan pentingnya kehangatan yang tidak terduga. Tidak harus dilakukan di tempat tidur pada malam hari saja. Suatu hari, Anda bisa menepuk bahunya dengan ringan dari belakang di dapur pada pagi hari sambil berkata, "Kemarin kamu sudah bekerja keras." Dan di hari lain, Anda bisa memegang tangannya dengan lembut sebelum menyeberang jalan saat berjalan bersama. Sambil menonton televisi pun bagus untuk memegang tangannya erat sekali tanpa kata-kata saat iklan sedang tayang. Cobalah ubah waktu, tempat, dan ritmenya sedikit demi sedikit, dan sampaikan pesan bahwa kapanpun dan dimanapun, perasaanku padamu masih tetap ada. Keempat kesalahan ini sebenarnya terjadi bukan karena suami itu jahat, melainkan karena sebagian besar dari mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Namun, mulai sekarang, anggaplah ini sebagai kesempatan untuk mencoba pendekatan dengan cara yang berbeda. Memilih sentuhan yang terencana alih-alih sentuhan yang tiba-tiba. Memilih kontak yang menghargai momen alih-alih skinship yang mengejar tujuan. Memilih perubahan yang menumpuk perlahan alih-alih hasil jangka pendek. Dan memilih kehangatan dengan sedikit variasi alih-alih pola yang sama persis. Hal tersebut menjadi titik balik penting yang menghidupkan kembali hubungan suami istri di masa lansia. Sekarang, mari kita perhatikan pola psikologis seperti apa yang tercipta di antara suami istri saat kesalahan-kesalahan ini berulang dan bagaimana cara mengurai pola tersebut dengan lembut. Karena mengetahui bagaimana kekuatan yang mempersulit hubungan itu bekerja akan sangat membantu untuk sedikit demi sedikit mengubah arah kekuatan tersebut. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya bersama-sama. Jika berbagai sentuhan dan kesalahan yang saya sebutkan sebelumnya menumpuk, pada akhirnya akan tercipta pola psikologis tertentu di antara suami istri. Hal yang menakutkan dari pola ini adalah bahwa pola ini tidak dibuat karena kesengajaan seseorang, melainkan terbentuk secara alami karena dibiarkan berlalu tanpa dibicarakan. Itulah sebabnya, daripada saling menyalahkan, penting untuk melihatnya dari kejauhan dengan pikiran, oh, ternyata aliran seperti ini telah tercipta di antara kita. Masalah pertama yang dialami oleh banyak pasangan secara umum adalah mereka tidak saling memastikan isi hati satu sama lain. Emosi yang tidak diungkapkan tidak akan membaik seiring waktu, melainkan berubah bentuk menjadi kesalahpahaman yang tumbuh besar. Ketika rasa kecewa, momen kesepian dan saat-saat berterima kasih namun tidak diungkapkan menumpuk, di luar tampak tenang, namun di dalam hati tertanam rasa sakit karena merasa orang ini tidak memahami hatiku. Padahal yang dibutuhkan seringkali hanyalah satu kalimat pendek saja. Bagaimana harimu? Hari ini kamu terlihat lelah. Ada masalah apa? Hanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jendela kecil untuk memastikan hati masing-masing bisa terbuka. Sangat mudah untuk berpikir karena sudah hidup bersama seumur hidup, sekarang tanpa bicara pun pasti sudah tahu. Tapi kenyataannya seiring bertambahnya usia, kita harus bertanya lebih banyak, lebih sering, dan lebih perlahan. Banyak kesalahpahaman yang tercipta hanya karena tidak dibicarakan. Dan kebiasaan tidak bicara itu pada suatu titik menjadi sebuah kebiasaan yang menetap. Istri berpikir tidak ada yang berubah meski ia menceritakannya. Dan suami khawatir jika ia memulainya maka akan terjadi pertengkaran, sehingga keduanya memilih untuk diam. Lama-kelamaan, percakapan yang tersisa hanyalah kata-kata yang diperlukan untuk kelangsungan hidup saja.
Ayo makan, sudah minum obat? Kata-kata untuk berbagi perasaan berkurang dan hanya kata-kata untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari yang tersisa. Kedua, ada juga kesamaan yang jelas pada pasangan yang tidak memiliki skinship. Kurangnya ekspresi dan kecenderungan untuk menutupi konflik kecil begitu saja tanpa percakapan. Alih-alih berbagi kekecewaan secara jujur saat ada perbedaan pendapat, mereka terus memendamnya dengan berpikir, sudah tua masa bicara begitu, biarkan saja berlalu. Sehingga konflik tersebut tidak hilang, melainkan mengendap di bawah. Dan endapan emosi ini pada suatu titik muncul sebagai jarak fisik. Pasangan yang dulu tidur berdekatan mulai tidur agak berjauhan, dan jarak di mana tangan hampir tidak bersentuhan mulai terasa nyaman. Awalnya mungkin mereka berpikir, itu membuat tidur lebih nyenyak. Namun seiring waktu, tubuh mengingatnya. Inilah jarak yang nyaman bagi saya dan orang ini. Maka meskipun ingin mendekat, rasanya canggung. Dan meskipun ingin memegang tangan, pikiran untuk apa sekarang? Menahan diri mereka sendiri. Selama jarak fisik ini melebar sedikit demi sedikit, jarak hati pun ikut menjauh. Alasan mengapa seseorang lebih memilih bercerita kepada teman atau anak daripada kepada pasangan yang tinggal satu rumah adalah karena hal ini. Lantas, apa yang dibutuhkan untuk memutar balik aliran ini? Saya ingin menyarankan 3 perubahan. Yang pertama adalah memulai kembali kebiasaan memberikan pujian. Pujian tidak perlu sesuatu yang mewah. Lauk hari ini enak sekali. Berkat kamu rumah ini selalu nyaman. Baju itu hari ini sangat cocok untukmu. 1 kalimat pendek seperti itu sudah cukup. Yang terpenting adalah latihan untuk menemukan kembali rasa syukur dan rasa hormat di dalam hal-hal yang selama bertahun-tahun dianggap biasa saja, lalu mengucapkannya secara lisan. Seiring bertambahnya usia, pujian dan pengakuan satu sama lain memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang Anda duga. Kedua adalah memulai kembali sentuhan secara perlahan. Alih-alih mencoba mengubah banyak hal sekaligus, lebih baik menambah sentuhan kecil secara alami. Hari ini hanya bahu, besok hanya tangan, dan lusa mengusap punggung secara ringan. Seperti hanya melenturkan sendi yang kaku sedikit demi sedikit, hubungan yang sudah kaku juga harus digerakkan secara perlahan. Jika dipaksa ditarik, maka akan sakit. Namun jika digerakkan ringan dan sering, maka akan menjadi lembut kembali. Begitu pula dengan sentuhan. Tidak apa-apa meskipun canggung. Yang penting bukanlah kecepatannya, melainkan arahnya. Ketiga, perubahan yang paling penting adalah meletakkan tujuan, bukan pada pemulihan hubungan, melainkan pada pemulihan teman hidup. Diperlukan sudut pandang untuk kembali melihat satu sama lain sebagai teman hidup yang akan berjalan bersama melewati waktu yang tersisa, bukan sekedar mengembalikan bentuk kehidupan suami istri. Jika di masa muda pusatnya adalah gairah dan debaran, maka hubungan teman hidup di masa lansia memiliki kedalaman dari pemahaman, perhatian, dan kebersamaan dalam bertahan. Alih-alih bertanya apakah kita bisa kembali seperti dulu, jauh lebih realistis dan berharga untuk membayangkan bersama seperti apa bentuk hubungan yang paling nyaman dan hangat bagi kita di usia sekarang ini. Begitu ketiga perubahan ini dimulai, pola psikologis pun perlahan berubah. Dari mulut yang dulu menahan kata-kata, perlahan mengalir rasa syukur dan emosi yang jujur, dan jarak antara tangan dan tangan yang tadinya jauh berkurang sedikit demi sedikit setiap hari. Anda tidak harus melakukannya dengan sempurna. Namun yang penting adalah hati yang ingin melangkah 1 langkah lebih dekat hari ini daripada kemarin dan 1 langkah lebih dekat besok daripada hari ini. Langkah kaki kecil itu akan menumpuk hingga tiba harinya di mana Anda tiba-tiba merasa hubungan kita ternyata sudah menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Selanjutnya saya akan membagikan peta jalan 30 hari yang konkret untuk mengubah hati, kebiasaan, dan sentuhan Anda sedikit demi sedikit. Bukan sekedar tekad yang samar. Saya akan merangkum langkah demi langkah apa yang sebaiknya dilakukan mulai hari ini selama 1 bulan. Mari kita telusuri proses di mana praktik-praktik kecil berkumpul untuk membuat hubungan kembali bernapas. Mulai sekarang, mari kita gambarkan bersama secara lebih spesifik apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini selama 1 bulan ke depan. Ini bukanlah rencana yang muluk-muluk, melainkan perubahan kecil yang cukup bisa kita coba di usia sekarang ini. Di ruang praktik, saya selalu berkata begini, hubungan tidak berubah karena tekad, tapi berubah karena jadwal. Agar tidak berhenti pada niat saja, saya akan merangkumnya dalam peta jalan 30 hari. Minggu pertama bukanlah waktu untuk mencoba skinship yang mewah, melainkan masa persiapan untuk membuka kembali pintu hati.
Anggaplah ini sebagai masa untuk mencairkan permukaan es dengan lembut, alih-alih langsung mencoba menghancurkan kecanggungan dan keheningan yang telah menumpuk selama ini. Pada saat ini, praktik yang paling sederhana namun kuat adalah 3 hal yang disyukuri. Bisa kapan saja, pagi, malam, atau kapanpun dalam sehari. Sayur ini enak sekali. Berkat kamu, rumah ini sangat nyaman. Terima kasih sudah selalu menjagaku seperti ini. Kalimat-kalimat pendek saja sudah cukup. Yang penting adalah latihan untuk menemukan kembali rasa terima kasih di tengah hal-hal yang selama ini dianggap wajar, lalu mengucapkannya. Satu lagi kebiasaan yang ingin saya sarankan adalah menyisihkan waktu 3 menit saat menonton TV untuk mengobrol. Sebelum acara dimulai atau saat iklan berlangsung pun tidak apa-apa. Bagaimana harimu hari ini? Akhir-akhir ini bagaimana kondisi tubuhmu? Hanya dengan 1 atau 2 pertanyaan ringan seperti ini, saluran untuk kembali memastikan hati masing-masing akan terbuka. Awalnya mungkin terasa kaku dan percakapan mungkin tidak berlangsung lama. Itu tidak apa-apa. Yang penting adalah membuat waktu untuk saling memandang satu sama lain, bukan layar, meskipun hanya 3 menit setiap hari. Pada minggu pertama ini, skinship juga dimulai pada tingkat yang sangat alami. Alih-alih merasa terbebani untuk harus memegang tangan erat-erat, cobalah untuk membiarkan punggung tangan bersentuhan ringan saat berpapasan. Saat menyerahkan gelas pun bagus jika ujung jari bersentuhan sebentar. Termasuk juga mencoba duduk sedikit lebih dekat saat di sofa. Meletakkan tangan sejenak di bahu sambil menyelimuti pasangan sebelum tidur juga termasuk di dalamnya. Membuat 1 kali sehari secara sadar sentuhan pada tingkat yang tidak terasa membebani tubuh, inilah tujuan minggu pertama. Memasuki minggu kedua, sekarang mari kita berlatih mengubah lingkungan. Emosi selalu dipengaruhi oleh ruang dan suasana. Mengatakan hal yang sama di bawah lampu neon yang terang dengan mengatakannya di bawah pencahayaan yang sedikit gelap dan lembut memberikan perasaan yang berbeda. Jika memungkinkan, cobalah rendahkan pencahayaan sekitar 30 menit sebelum tidur. Mata menjadi nyaman dan ketegangan mereda, sehingga percakapan dan sentuhan menjadi lebih mudah secara alami. Jika ditambah dengan musik yang tenang, rasa lelah hati yang menumpuk sepanjang hari itu pun menjadi lebih mudah untuk dilepaskan. Pada masa ini, sentuhan bahu dan tangan yang ringan sebaiknya muncul lebih sering. Seperti menepuk bahu sekali saat jeda iklan televisi, atau mengusap punggung tangan dengan ringan sambil berkata, "Kamu sudah bekerja keras." Saat merapikan cucian piring bersama di dapur. Tambahkan 1 kalimat lagi di sini. Berkat kamu, hari ini aku hidup dengan baik. Bukan ekspresi yang berlebihan. Ucapkan saja dengan tenang sejauh apa yang benar-benar Anda rasakan di dalam hati. Kalimat seperti ini mungkin terasa asing sehingga awalnya bibir sulit untuk mengucapkannya. Namun jika diulangi sekali, 2 kali, 3 kali, Anda pasti akan melihat perubahan kecil di raut wajah pasangan Anda. Kini saat memasuki minggu ketiga, saatnya untuk secara lebih sengaja menerapkan 5 sentuhan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di sini pun, tahapan sangatlah penting. Pada hari pertama hingga ketiga, fokuslah pada leher dan bahu. Saat istri sedang duduk atau berbaring, mendekatlah diam-diam dari belakang dan usaplah dengan lembut area antara pangkal leher dan bahu. Sebaiknya salurkan kehangatan seluruh telapak tangan bersamaan dengan kata-kata pendek, "Hari ini juga sudah bekerja keras ya." Selama periode ini, melakukan sentuhan leher dan bahu saja sudah cukup. Pada hari keempat hingga keenam, perluaslah jangkauan ke punggung. Usaplah ke atas dan ke bawah secara perlahan di kedua sisi tulang belakang dengan telapak tangan, bantu agar kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun bisa terurai sedikit demi sedikit. Di sini pun, alih-alih menekan terlalu kuat, tekanlah dengan lembut dengan hati yang seolah membantu mengangkat beban yang dipikulnya sendirian. Jika terdengar desahan napas pendek atau jika tubuh terasa sedikit melemas, itu tandanya perubahan kecil sudah terjadi pada saat itu. Pada hari ke-7, perbanyaklah waktu untuk benar-benar kembali memegang tangan. Alih-alih sengaja mengulurkan tangan, cobalah genggamlah tangan yang ada di samping Anda secara alami saat menonton TV, sebelum tidur, atau saat berjalan bersama di lingkungan rumah. Cobalah fokus hanya pada kehangatan itu selama beberapa menit tanpa mengatakan apapun. Inilah inti dari tahap ini. Melalui telapak tangan, perasaan bahwa kita masih berjalan di jalan yang sama akan bangkit kembali sedikit demi sedikit. Pada hari ke-12 hingga ke-14, Anda bisa memperluas sentuhan hingga ke bagian pinggang dan pinggul. Tentu saja ada prasyaratnya di sini.
Harus ada perasaan bahwa rasa aman dan kepercayaan yang cukup telah terbangun pada tahap-tahap sebelumnya. Karena jika tangan tiba-tiba menuju ke area tersebut, kewaspadaan justru bisa muncul. Letakkan tangan di bagian belakang pinggang dan rangkulah dengan lembut sambil bertanya, apakah pinggangmu makin sakit akhir-akhir ini? Yang penting adalah tetap berada di sana dengan tenang agar telapak tangan yang hangat tersalurkan sepenuhnya dengan kecepatan yang sangat lambat dan ritme yang konstan tanpa terburu-buru. Minggu ketiga ini bisa dianggap sebagai periode pemulihan kepercayaan melalui skinship. Minggu keempat yang terakhir adalah waktu untuk menetapkan kehangatan yang telah bangkit kembali ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan tidak berubah hanya pada hari-hari istimewa, melainkan berubah di dalam kebiasaan kecil setiap hari. Saya menyarankan Anda untuk membuat ritual pelukan 3 menit setiap hari pada periode ini. Sebelum keluar rumah di pagi hari atau sesaat sebelum tidur, pilihlah satu momen saja dalam sehari untuk berpelukan ringan satu sama lain. Tidak perlu bicara panjang lebar, hanya dengan merasakan punggung satu sama lain dan menyamakan suara napas selama sekitar 3 menit saja sudah cukup untuk menenangkan hati secara mendalam. Satu hal lagi yang ingin saya sarankan adalah kebiasaan memegang tangan sebelum tidur untuk menutup hari. Alih-alih tidur dengan pikiran yang tercerai-berai setelah mematikan lampu, cobalah memegang tangan sebentar dan berbagi kata-kata pendek seperti, hari ini juga sudah bekerja keras, semoga besok sedikit lebih nyaman daripada hari ini. Waktu ini menjadi sebuah ritual untuk menghibur dan menyemangati satu sama lain, bukan sekedar sebagai suami istri, tapi sebagai teman seperjalanan hidup. Hal yang paling penting adalah bahwa semua praktik selama 1 bulan ini harus mengarah pada penyampaian perasaan kepada istri bahwa aku masih membutuhkanmu dan kamu masih merupakan orang yang sangat berharga bagiku. Hati yang selama ini terlipat dan menjalani hidup dengan mengabaikan diri sebagai wanita karena alasan usia, bisa perlahan-lahan terbuka kembali melalui kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Peta jalan 30 hari ini mungkin tidak akan mengubah segalanya sekaligus seperti sebuah keajaiban. Namun yang pasti, hal ini akan menempatkan Anda berdua di atas jalan yang sama sekali berbeda dibandingkan saat Anda tidak melakukan apa-apa. Sekarang, terakhir saya akan menceritakan kisah sepasang suami istri yang benar-benar menempuh jalan ini untuk menyampaikan sedikit keberanian dan harapan kepada Anda. Mari kita bagikan kisah penutup tentang bagaimana satu sentuhan kecil mengubah kesepian yang lama. Di akhir video ini, kisah yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah perubahan dari sepasang suami istri yang saya temui langsung di ruang praktik. Sang suami berusia 72 tahun dan sang istri berusia 68 tahun. Keduanya telah hidup saling menghormati, namun skinship mereka telah terputus sepenuhnya selama 12 tahun sejak suatu titik tertentu. Saat pertama kali datang ke ruang konseling, keduanya berkata dengan pelan, "Kami hanya merasa sudah tua, jadi begitulah." Namun di dalam kata-kata itu terkandung kecanggungan yang sudah lama dan kesepian yang sulit dijelaskan. Jadi, saya menyarankan satu praktek kecil. Malam ini sebelum tidur, letakkan tangan Bapak di bahu Ibu dengan lembut. Satu kali saja sudah cukup. Awalnya sang suami ragu-ragu, namun setelah pulang, malam itu ia meletakkan tangannya perlahan. Pada saat itu, katanya, sang istri tubuhnya sangat terkejut. Namun begitu keterkejutan singkat itu berlalu, perasaan panas naik dari lubuk hatinya dan air mata menetes dengan sendirinya. Beberapa minggu kemudian, sang istri yang datang kembali berkata dengan tenang, "Saya kira hidup saya sebagai wanita sudah berakhir. Ternyata sentuhan hangat Bapak membuka kembali hidup saya." Mendengar kata-kata itu, sekali lagi saya yakin akan fakta bahwa cinta tidak berhenti hanya karena usia bertambah. Sebaliknya, masa tua adalah awal yang baru, di mana kita bisa mendekat satu sama lain dengan cara yang lebih dalam dan tenang. Tidak diperlukan perubahan besar, tidak diperlukan kata-kata yang muluk-muluk. Satu sentuhan lembut perlahan-lahan membuka kembali pintu emosi yang terlupakan. Jika kita menengok kembali isi pembicaraan kita selama 1 jam hari ini, pada akhirnya intinya sangat sederhana. Cinta tumbuh kembali di tangan yang menunggu dan menyentuh kembali hati yang menjauh. Satu sentuhan kecil mencairkan kesepian selama 10 tahun. Dan satu pelukan mengurai keheningan yang lama dengan lembut. Hubungan tidak menjadi lemah seiring bertambahnya usia, melainkan bisa menjadi lebih dalam jika ada keinginan untuk memahami satu sama lain. Saya telah memastikan melalui banyak pasangan suami istri bahwa waktu Anda masih belum terlambat.
Jadi, di saat video ini berakhir, saya ingin memberikan satu keberanian kecil kepada Anda. Malam ini, jika Anda melakukan satu hal saja, genggamlah tangan yang telah berjalan bersama Anda selama separuh hidup itu dengan lembut. Tidak apa-apa jika tidak ada kata-kata, tidak apa-apa meskipun canggung. Sentuhan kecil itu bisa menjadi awal yang mengubah sisa hidup Anda berdua. Jika Anda mulai mempraktikannya hari ini, silakan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Keberanian seseorang bisa menjadi kekuatan besar bagi pasangan suami istri lainnya, dan ke depannya, saya ingin terus berbagi cerita-cerita yang diperlukan untuk menjalani hidup sambil saling menjaga satu sama lain. Jika Anda berlangganan dan menyalakan notifikasi, akan lebih banyak orang yang bisa mendapatkan penghiburan dan keberanian di dalam komunitas yang hangat ini. Saya berharap dengan tulus, agar sisa waktu Anda menjadi musim yang lebih dalam dan hangat bagi satu sama lain.